Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semuanya baik? Ada amin? Amin. Mari katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu atas setiap kami, buat nafas kehidupan, buat kesehatan, buat apapun yang Engkau berikan atas setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Di tengah goncangan bangsa-bangsa Tuhan perang, kami percaya Tuhan bangsa kami ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan Kau pegang Tuhan, Kau akan pulihkan di dalam nama Yesus dalam segala aspek bidang. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Bahkan seluruh kabinet merah putih dan pejabat dari pusat hingga daerah Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Berikan mereka tuntunan dan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan integritas dalam setiap mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Biar setiap program keputusan yang mereka buat dan mereka ambil Tuhan, semua untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Dan mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik Tuhan. Untuk membawa Indonesia lagi semakin baik dan semakin baik. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang mandiri Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami ada di tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Paniko dan gembala terkasih kami CK7 Dr. Yanto Tuhan. Tuhan Kau memberikan otoritas dan kuasa ilahi untuk dalam membimbing setiap kami Tuhan menjadi umat yang layak daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada perlindungan juga yang sempurna buat setiap hamba-hamba-Mu dan keluarga besarnya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan. Generasi yang akan Kau pakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Dan mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kami percaya mereka boleh hidup dengan sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan. Dan hidup mereka boleh dipakai Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa-doa kami. Dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang merasakan sukacita Tuhan. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Boleh mungkin disapa kanan kirinya minimal 4-5 orang. Katakan kita punya Raja yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini kita percaya kalau kita punya Raja yang luar biasa. Amin. Bersama-sama bertepuk tanganmu di atas kepala. Come on. Kami percaya punya Allah yang besar. Kami percaya Engkau lah yang bertahta dalam hidup kami. Haleluya. Bersama-sama dengan imanmu katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Sama-sama angkat tanganmu. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan.
Yang percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia. Sorakan. Allah kita sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Great is our God. Mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya,
dalam setiap keadaan yang kami alami ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang setia, yang selalu ada buat setiap kami, dan kuasa-Mu tetap sama untuk selama-lamanya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapa kita yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Engkau segala-galanya untuk kami ya Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu, dan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Kau setia, terima kasih Tuhan. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
mengasihi kami, pemeliharaanmu sampai hari ini, sampai detik ini kami rasakan, kami nikmati kuasa-Mu yang pernah kami dengar, kami alami sampai hari ini. Kuasa-Mu sama, tak pernah berubah. Kasih-Mu nyata sampai selamanya. Sungguh kami percaya dan kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya. Shakarararamo, kiararararamayasi, kiarararararamayasiaramo. Makasih ya Tuhan Yesus. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setia, Bapa, Kau setia. Boleh sambil angkat tangan kita ya, nyatakan, tunjukkan kasih setiamu. Sampai dengan hari ini Kau menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Kami nikmati pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau Bapa kami yang setia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali datang ke hadapan Tuhan untuk sama-sama beribadah. Dan tadi kita sudah melakukan pujian penyembahan. Mari saya bimbing kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami pada kesempatan hari ini kami boleh ada kembali Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini boleh menyampaikan pesan dari hatinya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang hari ini Tuhan datang ya Tuhan kepadamu untuk belajar sesuatu, untuk bisa mendapatkan rema ya Tuhan yang bisa mereka pegang dan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus Engkau yang menaungi setiap kami, baik kami yang menyampaikan maupun mereka yang mendengar ya Bapa. Dan dipujilah Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita masuk kembali di dalam ibadah kita. Saudara-saudara, mungkin di antara kita sedang berada di tengah pergumulan hari ini. Tapi Anda menyempatkan untuk Anda beribadah. Mungkin hari ini harapan atau impian yang Anda inginkan belum tercapai. Atau banyak di antara kita yang hari-hari ini sedang lelah, sedang capek dalam menghadapi kehidupan ini. Nah saudara-saudara, memang tidak mudah hari-hari menjalani kehidupan kita. Terutama sebagai orang Kristen saudara-saudara. Kita perlu tahu maksud Tuhan yang Tuhan taruh. Bahkan ketika kita mengalami segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Dan gak semua orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu punya sebuah panggilan misalnya untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi paling tidak di setiap kita, orang-orang Kristen ketika diselamatkan oleh Tuhan, kita semua punya yang namanya tanggung jawab saudara-saudara. Dan itu Tuhan letakkan di dalam hidup kita dan harus kita kerjakan. Nah, kenapa saya katakan kehidupan hari-hari ini sebagai orang Kristen kita itu gak mudah saudara-saudara. Karena banyak di antara orang-orang Kristen yang hari-hari ini pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan, bahkan melayani. Tapi ternyata gak bertumbuh. Secara pribadi mereka gak tahu apa yang jadi maunya Tuhan. Sehingga tetap selalu jadi anak-anak rohani. Atau mungkin banyak di antara kita saudara-saudara yang ada hari ini. Mungkin Anda ada di gereja, Anda ada di dalam pelayanan. Tapi ternyata Anda terhilang gitu. Karena apa? Terseret sama percintaan dunia. Dan Tuhan dapati Anda tidak sungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Atau mungkin Anda banyak melihat banyak orang-orang munafik. Mereka sepertinya bibirnya mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata hatinya menjauh dari Tuhan. Tanpa kita lihat, tanpa kita sadari, mereka terseret di dalam yang namanya dosa. Dan ini menjadi sebuah dilema saudara-saudara. Nah, mereka ini jadi orang Kristen. Tapi hidupnya susah untuk diatur Tuhan. Karena maunya ngatur Tuhan. Nah, untuk itu mari saya ajak kita sama-sama untuk belajar tentang responsibility saudara-saudara. Hari ini kita fokus sama apa sih yang menjadi tanggung jawab saya sebagai orang Kristen. Nah, ketika kita mau ikut Yesus, apakah kita sudah menghitung seberapa harga yang harus kita bayar? Wah Bu, bukankah kekristenan itu adalah sebuah anugerah? Keselamatan itu bukankah sesuatu yang gratis? Bukankah melalui keselamatan itu seolah-olah ada jaminan kita masuk surga? Apakah sekarang ada syarat untuk kita bisa masuk ke surga ketika kita menerima keselamatan? Saudara-saudara, meaningnya ini ketika kita mau menjadi orang Kristen, artinya kita mau mengikuti jejaknya Yesus. Waktu Yesus hadir pun Yesus gak mengalami sesuatu yang mudah saudara-saudara. Yesus banyak pergumulan, Yesus banyak tantangan. Apa yang dilihat Yesus mungkin sama dengan apa yang kita lihat hari-hari ini. Tapi perhatikan saudara-saudara, Yesus menunjukkan sebuah tanggung jawab yang hari ini hendak saya coba untuk kita sama-sama ngerti. Tanggung jawabnya itu seperti apa. Nah, kita mulai ya saudara-saudara dengan kisah kekristenan. Mulai dari awal. Saudara-saudara, kita tahu kekristenan itu dimulai dari adanya jemaat mula-mula.
Nah, di 2000 tahun yang lalu saudara-saudara, kita tahu Yesus hadir di muka bumi ini dan kemudian Yesus mengajar para rasul dan para pengikutnya pada masa itu. Tapi sampai 2000 tahun ini saudara-saudara, kekristenan itu semakin menyebar di seluruh dunia. Kita tahu, sebelum Yesus terangkat ke surga, ada sebuah magic word yang Tuhan nyatakan saudara-saudara kepada para muridnya melalui amanat agung. Di mana di situ Tuhan sebenarnya sedang melepaskan yang namanya tanggung jawab buat orang-orang kepercayaannya untuk mereka melakukan amanat agung. Nah, perhatikan, kita akan sama-sama ngelihat pesan yang disampaikan Yesus kepada 11 muridnya itu berbicara tentang apa. Kita akan lihat di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ini adalah tema sepanjang tahun ini saudara-saudara. Dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gak selesai sampai di ayat itu saudara-saudara. Ada ayat berikutnya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, perhatikan ini. Dari sebuah magic word saudara-saudara, sampai hari ini jumlah orang Kristen di seluruh dunia itu mencapai 2,4 miliar lebih. Ini data dari tahun 2024 saudara-saudara. Dan kekristenan ini menjadi agama terbesar di dunia. Angka ini mencakup dari berbagai denominasi. Ada Katolik, ada Ortodoks, dan kemudian ada orang-orang Kristen Protestan. Nah, ini mencakup 30 lebih populasi dunia. Sehingga kita boleh katakan sepertiga orang di dunia ini adalah orang-orang Kristen. Jadi agama Kristen itu merupakan populasi terbesar di dunia ini saudara-saudara. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana dengan bangsa pilihan Allah saudara-saudara. Kita tahu bangsa pilihan Allah itu adalah orang-orang Israel. Yang sampai hari ini mereka masih mengeraskan hati. Yang gak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dari data yang saya lihat saudara-saudara, populasi pemeluk agama Yudaisme saudara-saudara sekitar 15 juta. Ini data sampai tahun 2024, cuma 15 juta. Dan mereka itu tersebar di Israel, itu sekitar 7 juta jiwa saudara-saudara. Mereka tinggal di tanah Israel. 5 juta mereka tersebar di wilayah Amerika dan sisanya mereka tersebar di seluruh dunia. Coba bayangkan saudara-saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Tapi mereka justru mengeraskan hati sehingga mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bayangin saudara-saudara, dari sebuah magic word sebelum Yesus naik ke surga. Sebuah kata-kata disertai dengan kuasa pastinya. Kepada berapa pertama? 11 orang. Hari ini sepertiga penduduk dunia percaya sama Yesus. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada orang-orang yang melakukan tanggung jawabnya saudara-saudara. Dalam kegerakan ini ada orang yang tahu tanggung jawab kekristenan ada di dalam kehidupan saya gitu. Nah, coba bayangkan seandainya para rasul ya yang pertama kali menerima amanat agung ini, mereka nggak bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh dalam menyebarkan Injil pada masa itu. Apa orang bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Seandainya jemaat mula-mula yang waktu itu dimenangkan oleh para rasul tidak mengajarkan dan tidak membuat iman mereka itu bertumbuh, orang gak bisa melihat, mereka gak ngajarin anak-anaknya, mereka gak membawa orang-orang pada masa itu untuk percaya Tuhan. Bisakah sampai hari ini kekristenan itu bertumbuh? Belum lagi saudara-saudara, peran para martir. Kalau dalam sejarah ini dicatat selama 2000 tahun ini saudara-saudara, ada 70 juta martir yang sudah mati demi kebenaran untuk memperkenalkan Yesus. Biasanya mereka menjadi martir di daerah-daerah konflik saudara-saudara. Kalau dimulainya dari seorang yang bernama Stefanus saudara-saudara. Dia terhitung sebagai martir pertama yang rela mati untuk Yesus. Karena apa?
Dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang rasul. Saudara-saudara, tentunya kita tidak dituntut untuk seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan yang harus bisa kita jawab melalui apa yang saya sharingkan hari ini, saudara-saudara. Apakah saya dan saudara bertanggung jawab dalam menjalankan iman kekristenan saya? Karena saudara-saudara, perkembangan kekristenan itu bukan cuma tanggung jawab gereja atau mungkin kami para hamba Tuhan. Tapi kekristenan ini adalah sebuah pola hidup di mana setiap orang Kristen, Anda dan saya, itu memperkenalkan Yesus melalui kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita tahu kematian Yesus di kayu salib itu bukan artinya menghindarkan manusia dari sebuah tanggung jawab. Ya udah, kita udah percaya Yesus sudah menebus dosa kita nggak usah ngapa-ngapain karena sudah selamat. Dan pastinya kita akan masuk surga. Nggak seperti itu, saudara-saudara. Tapi melalui anugerah keselamatan, saya dan saudara ini dituntut untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Dan caranya itu ditunjukkan ketika Yesus hadir di tengah-tengah bumi ini. Bagaimana di situ Yesus melalui hidupnya ngajarin kita. Bagaimana untuk kita itu bisa hidup sempurna. Bagaimana kita itu bisa menyelaraskan pola hidup kerajaan Allah. Dan bagaimana kita bisa bertahan di tengah segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Karena apa? Berkali-kali hal ini missing, saudara-saudara. Berkali-kali hal ini tuh Tuhan sudah nyatakan melalui hamba-hambanya di dalam perjanjian lama. Nggak ngefek. Manusia tetap saja jatuh dan terhilang. Ada yang salah yang mereka lakukan di dalam menjalani kehidupan seperti yang Allah mau. Nah, ketika zaman Yesus, kira-kira apa yang menjadi tantangan kehidupan Yesus? Kita lihat Yesus hidup di tengah orang Farisi, saudara-saudara. Mereka kelihatannya percaya Allah, taat beribadah, show off, saudara-saudara. Tapi ternyata apa? Hatinya degil, merasa dirinya benar. Sehingga agama, ibadah itu hanya sebuah rutinitas yang mereka jalankan untuk apa? Dilihat orang, wah dia orang Farisi. Yang kedua, para imam. Ketika Yesus hadir di dunia, para imam itu bestie sama Yesus? Enggak, saudara-saudara. Para imam itu yang punya kedudukan sebagai hamba Tuhan. Tapi mereka bahkan menjalankan pelayanannya itu dengan semena-mena. Mereka hanya melakukan pelayanan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan dikatakan tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya mereka gak suka dengan caranya Yesus, saudara-saudara. Lalu kemudian orang-orang pada masa itu, mereka melihat sebuah hal yang berbeda. Budaya yang berbeda yang Tuhan Yesus tampilkan, tunjukkan. Dan mereka merasakannya kepada mereka yang terbuang, kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus memberikan kasihnya, Yesus menunjukkan teladannya, dan Yesus ngajarin gimana mereka harus bertobat dan gimana mereka harus hidup. Lalu kita ini sebenarnya dituntut seperti apa ketika kita bilang saya orang Kristen? Di dalam Matius 5 ayat 48. Kita mau baca bersama-sama, saudara-saudara. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yuk gereja Tuhan, dengan keselamatan ini artinya apa? Ini bukan mengubah kehidupan kita seolah-olah keselamatan itu sesuatu yang gratis, saudara-saudara. Yang penting masuk surga. Tapi kita tahu dari kisah Adam dan Hawa ketika mereka ada di Taman Eden. Allah menitipkan sesuatu, saudara-saudara. Mereka harus mengelola Taman Eden dan mereka harus bisa menaklukkan diri mereka di bawah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat Adam dan Hawa bisa nggak mengelola segala sesuatu yang ada di Taman Eden. Allah bilang, namai binatang-binatang dan kamu harus mengelola ini. Kamu harus berusaha untuk menaklukkan ini semua berada di dalam kuasamu. Mereka mungkin berhasil. Yang mereka gagal apa? Menaklukkan diri mereka di bawah kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi di dalam kekristenan kita itu punya yang namanya tanggung jawab. Sebagai gereja Tuhan, gereja diminta untuk bisa membawa jemaat. Karena gereja ini sebuah wadah, saudara-saudara.
harus menjadi sebuah wadah yang benar supaya umat Tuhan itu bisa bertumbuh. Gereja nggak boleh kasih jemaatnya ini hanya sekedar susu, tapi makanan-makanan keras yang dimana mereka akan belajar. Ini tanggung jawab sebuah gereja. Sementara tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba Tuhan punya kepentingan untuk kerajaan Allah. Kita bukan cuma sekedar bisa khotbah, tapi bagaimana di dalam setiap apa yang kami sampaikan, kami itu mengajar, kami itu memberi teladan, kami membimbing jemaat untuk mereka bukan cuma mengenal kebenaran, tapi berjalan di dalam kebenaran. Kami bukan cuma untuk memberitakan Injil, tapi kasih poin pentingnya bagaimana kehidupan kita itu bisa diubah ketika kita menerima Injil tersebut. Bukan cuma hal-hal yang disukai sama jemaat, bukan hal-hal yang berkaca pada apa yang dunia ini tawarkan, tapi bagaimana para hamba Tuhan itu bisa membawa umat Tuhan ini hidup di dalam kebenaran dan mereka bisa diubahkan. Tuhan katakan dari manusia lama menjadi manusia baru. Ini perlu ada yang bimbing, saudara-saudara. Dan ini adalah tugas kita, para hamba Tuhan. Lalu kemudian mungkin Anda bilang, Bu, saya maunya cuma jadi jemaat aja. Oke, saudara-saudara. Tapi Anda sebagai jemaat Tuhan, Anda juga punya tanggung jawab. Apa itu? Menyempurnakan hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Artinya apa? Tidak jatuh bangun di dalam dosa. Anda harus bisa mentransformasi kehidupan Anda yang tadinya hidup Anda sebelum diselamatkan, itu adalah sebuah hidup yang sia-sia. Tapi bagaimana ketika Anda menjadi orang Kristen? Artinya Anda hidup di dalam sebuah unity, saudara-saudara. Anda bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan kita bisa saling mengasihi, saling mendukung. Supaya apa, saudara-saudara? Kita sama-sama kuat. Sampai kepada destiny kita masing-masing, saudara-saudara. Nah, ada satu hal yang ingin saya bawakan, saudara-saudara. Yang saya perhatikan hari-hari ini sangat menggoncang iman jemaat dan pengertian jemaat. Ada sebuah fenomena yang Anda sadari atau tidak. Hari-hari ini banyak ya saudara-saudara, pengaruh media sosial, pengaruh pengajaran-pengajaran itu masuk di dalam kehidupan orang percaya, saudara-saudara. Kalau Anda perhatikan, Anda banyak melihat begitu banyak orang Kristen yang meninggalkan gereja. Nggak meninggalkan sih, Bu, kami cuma pindah gereja. Nggak cuma sampai di situ. Ternyata setelah mencoba gereja A, gereja B, gereja C nggak cocok. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Dan banyak hal-hal yang hari ini diperbincangkan di dunia maya, saudara-saudara. Salah satunya, mereka bilang, keluarnya kamu nggak ngaruh kok buat gereja. Wow. Istilahnya nggak apa-apa keluar dari gereja, saudara-saudara. Atau ada orang yang bilang, di gereja itu ternyata toxic relationship ya. Ada juga yang bilang, udahlah, gak apa-apa. Saya gak butuh gereja kok. Saya butuhnya cuman Yesus. Saudara-saudara, dengan fenomena-fenomena yang terjadi ini, saudara-saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang guru, dalam hati itu saya cuman ngomong gini, saudara-saudara. Nah, kamu itu masih belajar. Kita ini masih belajar. Kenapa belagu? Kenapa kamu menyepelekan tentang bagaimana Tuhan itu menuntut kita untuk kita itu bisa sama-sama punya tanggung jawab yang benar, saudara-saudara. Kalau kita tahu, saudara-saudara, masalah dalam kehidupan kita bisa diselesaikan dengan apa? Sama-sama belajar, saudara-saudara, untuk sama-sama disempurnakan. Kalau Anda mau belajar, tempatnya di mana? Tempatnya salah satunya di gereja, saudara-saudara. Di gereja kamu punya wadah untuk kita bisa belajar. Di lingkungan, untuk itu dikatakan, punyailah sebuah komunitas yang sehat. Milikilah orang-orang yang ada di sekitarmu, di dalam lingkunganmu, yang bisa membantu kamu untuk bisa kamu semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Lalu kemudian juga kita diminta untuk mengendalikan diri. Jadi bukan cuman pengetahuan ini kita dapat di gereja atau di dalam komunitas, tapi pengetahuan ini harus kita miliki untuk kita dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam ini, saudara-saudara. Nah, gereja itu adalah tempat di mana umat Kristen itu harusnya belajar. Tapi hari-hari ini gereja sudah mulai dialihfungsikan, saudara-saudara. Sama siapa? Sama mereka yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah mereka itu mau ngomong, gereja ini adalah tempat yang harus dihindari. Kamu tetap bisa bertumbuh kok, sekalipun kamu tidak masuk dalam sebuah wadah yang namanya gereja.
Nah kalau Anda perhatikan, siapa yang ngajarin hal-hal seperti ini? Apakah firman Tuhan berbicara tentang itu, saudara-saudara? Mereka yang mengatakan hal-hal ini bukan orang yang gak mengenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, tapi mereka sudah bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Sehingga mereka merasa, kami gak perlu ada di dalam sebuah gereja. Mereka-mereka yang sudah kecewa sama gereja. Karena apa? Karena gesekan, saudara-saudara. Mereka gak mau menundukkan diri. Mereka yang sudah merasa capek pelayanan dan mereka gak dapat apa yang mereka mau. Mereka yang mungkin sudah merasa diri mereka ini benar. Sehingga mereka gak perlu bersekutu lagi bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan kabar buruknya saudara-saudara, mereka ini adalah semua adalah anak-anak Tuhan tadinya. Nah saya tahu saudara-saudara, saya melihat fenomena ini. Nah untuk itu mari saya ajak kita back to the Bible. Kalau hari ini keadaan di dalam gereja rusak, gak nyaman, gak membuat orang itu bisa bertahan saudara-saudara. Bagaimana keadaan di luar sana? Nah saya ingin kita semua lihat gambar ini saudara-saudara. Di gambar ini kita tahu ya, sepertinya kita ada di dalam sebuah kapal. Kapal ini lagi apa? Lagi oleng. Lagi tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena badai dari samudera luas ini saudara-saudara. Nah Anda perhatikan orang-orang yang ada di kapal ini ekspresinya seperti apa? Takut, cemas gitu ya. Seolah-olah mereka tahu ini waktunya udah dekat nih. Karena apa? Karena mereka sendiri juga belum tentu selamat kena goncangan ini. Tapi perhatikan di kapal itu ada siapa? Ada Yesus saudara-saudara. Yesus ada di kapal itu pun. Mereka bisa bergesekan, mereka bisa ketakutan. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini saudara-saudara. Kalau dikatakan mereka yang ada di dalam kapal ini saja belum tentu selamat. Gimana mereka yang ada di samudera luas itu? Saudara-saudara, kapal ini berbicara tentang wadah. Dan orang-orang yang ada di luar sana, mereka yang terhilang, mereka yang gak mengenal Yesus. Mari kita baca satu buah ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dimulainya dari mana saudara-saudara? Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Tuhan mau lihat orang-orang yang ada di gerejanya melakukan tanggung jawabnya enggak? Benar enggak hidupnya? Berubah enggak? Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam bahtera ini saudara-saudara. Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Mereka orang-orang yang ada di luar kapal tersebut saudara-saudara. Nah sementara kita yang ada di dalam bahtera ini, yang ada di dalam kapal ini, jangan sibuk nyari kesalahan saudara-saudara. Salahnya gereja ini apa ya? Salahnya hamba Tuhan ini apa ya? Kita sibuk nyari dan menghujat segala sesuatu yang ada di dalam kapal ini tanpa melihat Yesusnya saudara-saudara. Saya bukan ingin membela gereja ataupun hamba-hamba Tuhan, tetapi setahu saya kalau hamba Tuhan itu melakukan satu kesalahan, hukumannya berat saudara-saudara. Itu ditulis di dalam Alkitab. Bukan tugas kita untuk sibuk menghakimi atau sibuk membandingkan. Yang jadi PR kita itu apa? Sadarilah tugas dan tanggung jawab diri kita masing-masing. Bagaimana keselamatan yang kita peroleh itu atas usaha Tuhan saudara-saudara. Tuhan berusaha untuk merengkuh kita, Tuhan berusaha untuk menyelamatkan kita. Untuk apa? Mengembalikan manusia kepada posisi yang benar. Saya dan saudara ini Tuhan pengen bawa kepada rancangannya. Nah untuk bisa sesuai dengan rancangan Tuhan, kita semua harus melewati proses saudara-saudara. Prosesnya itu apa? Yesus hadir untuk menunjukkan sama kita. Ini loh jejakku nak. Yesus datang sebagai role model kita. Yesus kasih tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus bisa kamu capai. Jadi kekristenan itu saudara-saudara tidak berbicara tentang mujizat saja. Tidak berbicara tentang kebutuhan jasmani. Kita perlu kebutuhan jasmani. Tapi Tuhan pastikan semuanya Tuhan cukupkan. Yang paling penting adalah bagaimana responsibility-mu di dalam menjalankan kehidupanmu. Paulus itu mengajarkan kepada jemaat Filipi saudara-saudara. Bagaimana proses pribadinya secara pribadi. Dan Paulus ini sangat bertanggung jawab atas keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan.
Dikatakan Paulus menggumuli apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya di masa lalu. Kemudian disesuaikan sama apa? Sama seleranya Tuhan, saudara-saudara. Dalam hidup yang lama kita tahu Paulus itu sudah melakukan segala sesuatu yang best, saudara-saudara. Yang benar menurut pandangan orang Yahudi. Karena tadinya dia itu adalah salah satu dari orang-orang Farisi itu. Dia dengan ketat melakukan yang namanya hukum Taurat, saudara-saudara. Paulus ini berasal dari suku Binyamin. Dia beribadah. Bahkan dia ikut budaya mereka, ikut disunat, saudara-saudara. Bahkan ngikut dalam kegerakan radikal, membunuh pengikut Kristus. Nah, dia melakukan ini semua, saudara-saudara. Apa yang tadinya menurut dia benar, tapi itu ternyata bukan maunya Tuhan, saudara-saudara. Begitu dia ketemu sama Yesus, memiliki pengalaman ketemu bersama Yesus, dia mengenal siapa Yesus, dia memiliki pengetahuan akan Yesus, hidupnya langsung berubah, saudara-saudara. Dia tahu tanggung jawab apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia jalani di kehidupan barunya. Nah, tanggung jawab yang Paulus ajarkan ketika mengikuti Yesus itu apa aja? Nah, saya mau ajak saudara-saudara untuk melihat 3 hal yang disampaikan Paulus di dalam kitab Filipi ini. Yang pertama, Paulus rela kehilangan, saudara-saudara. Paulus mau melepaskan hidupnya yang lama, apa yang bukan menjadi hak kita, saudara-saudara. Karena kita tahu saat ini kita adalah miliknya Tuhan. Hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Apa yang kamu genggam saat ini? Mungkin itu kedaginganmu, berkaca dari kehidupan lamamu. Mungkin itu ego kita. Kita merasa aku yang benar. Atau mungkin dosa-dosa yang mungkin sulit untuk kita lepaskan. Nah, mari kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, perhatikan saudara-saudara. Paulus ini waktu dia di dalam kehidupan lamanya, dia adalah seorang Farisi. Tapi dia orang yang hebat loh saudara-saudara. Dia punya prestasi yang luar biasa. Tapi di ayat ini dikatakan, dia rela kehilangan segala sesuatu yang tadinya merupakan keuntungan untuk masuk di dalam proses transformasi. Apakah kita rela meninggalkan hal-hal yang lama dalam kehidupan kita, menuju kepada pengenalan akan Kristus, sehingga kita tahu keberhasilan kita itu adalah sesuatu yang sesuai dengan seleranya Tuhan. Nah, di slide berikutnya saya ajak kita untuk melihat proses apa yang dialami oleh Paulus. Dari sebuah kemandirian. Tadi Paulus tadinya merasa bahwa dirinya itu adalah tanggung jawab dirinya sendiri. Dari sebuah kemandirian menuju kepada kebergantungan pada Yesus. Saudara-saudara, apakah dalam hidup kita fokusnya sudah apa yang Tuhan mau? Bukan cuma cari keuntungan sebagai seorang pengikut Kristus, saudara-saudara. Rela kehilangan itu adalah sesuatu bagaimana kita melepaskan segala sesuatu yang Tuhan gak kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu adalah masa lalu kita. Lalu kemudian yang kedua, kita melangkah kepada tanggung jawab yang Paulus ajarkan sebagai umat Tuhan. Kita diminta untuk tetap lari, saudara-saudara, sampai mencapai tujuan. Kalau hari ini Anda masih ada di tengah-tengah, saudara-saudara, jangan setengah-setengah ketika mengikuti Kristus. Jangan sampai Anda keluar. Jangan sampai ketika Anda jatuh, Anda tidak berdiri lagi. Kalau di gereja misalnya, kelihatannya kudus, saudara-saudara. Tapi ternyata ada modus-modus tertentu yang ingin Anda dapatkan di kehidupan sekuler Anda, di kehidupan keluarga Anda. Hal ini, saudara-saudara, yang perlu kita pahami. Kita baca di dalam Filipi 3, ayat 13-14. Dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus ini sekelas rasul pada waktu itu, punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi dari kata bahwa aku telah menangkapnya, artinya apa? Dia itu menyadari dirinya, dia juga harus masih banyak belajar, saudara-saudara. Tapi di sini Paulus ngomong, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mungkin itu kepahitanmu, mungkin itu masa lalumu, mungkin ini adalah sebuah intimidasi-intimidasi yang menghambat jalanmu ke depan. Tapi Paulus bilang, aku
aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Panggilan surgawi, saudara-saudara. Jadi ini semua harus kita kejar. Ini semua tidak boleh membuat kita itu stuck ketika kita mungkin hari ini menghadapi hambatan. Ketika mungkin hari ini kita terhalang oleh orang-orang yang sengaja menutupi dan ingin membawa kita itu ke distract dengan panggilan surgawi ini, saudara-saudara. Coba kita lihat, saudara-saudara, sekelas Paulus gitu ya. Dia masih terus berlari. Pengetahuan yang dia miliki jauh melampaui kita. Tapi Paulus tetap kejar apa yang Tuhan mau. Melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang Tuhan ingin dia lepaskan, saudara-saudara. Nah, kalau di sini, saudara-saudara, kita lihat. Apakah Paulus hidupnya enak-enak saja? Enggak, saudara-saudara. Dia juga melihat orang-orang pada masa itu. Dia juga mengalami yang namanya struggle atau penderitaan. Tapi hidupnya bukan sampai di titik itu saja. Tuhan ke depan masih mau percayakan kepada kita semua banyak hal. Salah satunya bagaimana perjuanganmu yang kita tetap berlari di dalam kebenaran. Ini akan dilihat oleh anak keturunan kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana pola hidup orang Kristen. Jangan sampai kita terhalangi oleh segala sesuatu yang hari ini ingin menghambat engkau. Karena menurut Paulus, saudara-saudara, panggilan orang percaya adalah terus berjalan. Tidak berhenti pada satu proses, tidak ke distract dengan yang namanya intimidasi, saudara-saudara. Motivasi hidup yang salah itu harus kita ubahkan. Kepahitan-kepahitan masa lalu, kalau Anda melihat contoh-contoh yang salah, cukup Anda tahu dan Anda tidak usah menghakimi, apalagi sampai membuat imanmu itu bertanya-tanya. Karena itu kehidupan orang lain, saudara-saudara. Perilaku orang lain yang salah jangan sampai menghambat pertumbuhan rohanimu. Masa orang lain yang salah kok kamu yang mundur dari Tuhan? Nah, saya ada katakan di dalam slide berikutnya, saudara-saudara. Jangan pernah berhenti untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan. Kita harus terus berlari. Ngapain, saudara-saudara? Kita mau belajar untuk kita bisa dapat hal-hal baru. Supaya kita itu bisa bertumbuh. Supaya kita terus bisa mengerjakan kehendak Tuhan sampai selesai waktunya. Tuhan bilang, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Walaupun tantangannya ini besar, saudara-saudara. Tapi hidup kita harus sesuai dengan tujuan panggilan surgawi. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Apa yang Paulus ajarkan untuk kita bisa bertanggung jawab dengan iman kita. Selain dia rela kehilangan dan terus berjalan di dalam prosesnya Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara. Selalu lihat caranya Tuhan, bukan ajaran dunia. Compare kita itu selalu pada firman Tuhan. Nah, kita mau baca di dalam Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian. Bagaimana pengetahuan-pengetahuan kita itu, saudara-saudara, yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya apa, saudara-saudara? Tingkat pengertian kita itu harus pada sesuatu yang membuat kerohanian kita ini bertumbuh. Karena sasaran kita bukan setelah jadi orang Kristen kita kaya raya. Bukan setelah jadi orang Kristen kita jadi orang yang terkenal. Sasaran kita menjadi serupa dengan Kristus. Ingat, saudara-saudara, jangan pernah lupa. Tuntutan sebagai orang Kristen itu adalah menjadi sempurna seperti Bapa. Nah, kedewasaan rohani ini apa? Itu sebuah tujuan, saudara-saudara. Untuk mengenal Kristus dengan benar. Dan menjalani kehidupan kita ini dengan sempurna. Hidup kita harus pakai kacamatanya Allah, bukan kacamata dunia. Nah, saya mau ajak kita untuk sama-sama memahami gereja ini sebagai wadah yang punya visi dan misi yang luar biasa. Visi dari gereja kita adalah menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Lalu misi dari gereja kita membangun karakter Kristus dengan memperlengkapi setiap tahap kehidupan. Anda di sini digembalakan, Anda di sini Anda diajar, Anda di sini dilatih untuk Anda bisa bertumbuh dan menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Ini perlu latihan, saudara-saudara. Dan yang terakhir, kita punya teknologi. Sehingga apa? Kita tahu bahwa gereja ini adalah mementingkan segala sesuatu yang ada di depan sana.
Kalau Anda perhatikan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di gereja ini, saudara-saudara. Bahkan hal terkecil pun yang mungkin hari ini Anda merasa bahwa begini-begini aja. Mereka sudah persiapkan, saudara-saudara. Melalui teknologi-teknologi yang ada, mereka ingin membawa jemaat-jemaat itu untuk mau lebih lagi digembalakan di tempat ini. Nah, dari visi misi ini, saudara-saudara, kita tahu arahnya yang jelas. Ketika kita mendapat firman Tuhan, kita tahu manfaatnya, kita ke dalam dulu. Bagaimana kita itu bisa berakar, bagaimana kita itu bisa bertumbuh, sehingga nantinya kita bisa berbuah. Dan dari buah ini, dampaknya itu akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, lingkungan di mana kita ada, di dalam kehidupan sekuler kita. Sehingga orang bisa melihat ada pribadi Kristus dalam hidup kita. Anda jadi jemaat yang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dari situ Anda bisa kuat. Kuatnya dari dalam dulu, saudara-saudara. Anda terus belajar, dipupuk, disirami melalui segala sesuatu yang kita lakukan sama-sama. Sehingga bisa dirasakan oleh orang lain, saudara-saudara. Mereka diberkati dengan perubahan-perubahan kita. Dan mereka mengenal Yesus dari pola kita hidup. Orang bisa belajar cara kita hidup, saudara-saudara. Sehingga nantinya kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang penyambung estafet dari pekerjaan Yesus dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jangan pernah kita melalaikan tugas ini. Karena kehidupan kita harus terus bertumbuh, kita harus terus berjalan, dan kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, mari saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk ketika kita mendengar dan menerima firman ini, bukan cuma sampai di telinga kita, tapi kita renungkan dan kita lakukan. Sehingga kita mempersiapkan kehidupan yang ke depan ini sesuai dengan seleranya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan berdaulat atas hidup kami. Karena kami tahu ada sebuah mandat yang sudah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Kami sadari kami ini lemah Tuhan. Kami sadari kami ini rapuh Tuhan. Kami sadari kelelahan ini seringkali membuat kami menjauh daripada Tuhan. Tapi ketika hari ini Tuhan kami mendengar pesan firman Tuhan, kami tahu hatinya Tuhan. Untuk itu kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Untuk kami boleh mengemban tanggung jawab ini Tuhan. Untuk kami boleh ya Tuhan menyesuaikan hidup kami sesuai dengan seleranya Tuhan. Untuk kami tetap terus berlari Tuhan. Ketika kami terjatuh Tuhan, tapi Engkau angkat kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami melanjutkan perjalanan hidup kami ini Tuhan. Sampai ke destiny kami masing-masing. Sampai kepada panggilan sorgawi-Mu ya Bapa. Dan kami mau Tuhan, setiap kami belajar, kami mempraktekkannya. Setiap kami mendapatkan sesuatu, itu membuat kehidupan kami ini bertumbuh. Kami mau memiliki karakter seperti Kristus. Kami mau disempurnakan seperti Bapa. Tapi kami ini terbatas Tuhan. Kami punya Allah yang tidak terbatas. Seringkali kami jatuh bangun, tapi Tuhan yang selalu berjaga-jaga atas kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan biar di dalam seluruh hidup ini Tuhan, kami hanya mempermuliakan nama Tuhan, dan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami sampai akhir hidup kami bisa menyelesaikannya bersama dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Selviawati yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Jumat Agung via live streaming 3 April 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Jumat Agung 3 April 2026 diadakan di GBPRJ dan PRJ Mandarin Service. Di balik bayangan, ada jiwa yang merindukan terang. Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya aman?
Bagaimana rasanya berdiri di antara dua pilihan, tetapi takut melangkah, takut kehilangan segalanya. Terkadang, yang benar itu menyakitkan, dan yang mudah bukan jawabannya. Satu langkah, itu yang dibutuhkan. Keluar dan masuk dalam terang. Out of the shadow, Jumat Agung, GBI PRJ. Apakah kamu siap melangkah? GBI Interkon pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Montanujaya MSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Suditandi. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rus Sujarwo. GBI Alam Sutramot pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Jumat Agung di atas disertai dengan ibadah pemudaran anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Camen Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Raya V Live Streaming hari Minggu 5 April 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Inarwanto Tarigan BA. Ibadah Raya hari Minggu 5 April 2026 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. PRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresi Cynthia Tirta Dreja SH. GBI St. Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati. Pukul 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Montanujaya MSC. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Manjonteng MTH. GBI Alam Sutramot pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresi Cynthia Tirta Dreja SH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pemudaran anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandara Service dan 2 PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Caben Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ, atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. The greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhan
jiwa-jiwa harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Tragedi kematian siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur mengejutkan banyak pihak. Pasalnya siswa kelas 4 SD itu diduga bunuh diri, salah satunya diduga dipicu kemiskinan ekstrim. Kita bermesbah, situasi apapun bisa kita pegang. Tetapi berbicara tentang apa yang dia mau. Karena kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena dalam kelemahan mula, bahasaku menjadi sempurna. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856850554. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, selama bertahun-tahun gereja cenderung memandang generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, sebagai gereja masa depan, bukan gereja hari ini. Mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan.
Tugas mereka adalah dipelihara kerohaniannya, dijaga agar tetap setia, dan menunggu sampai cukup umur untuk benar-benar dilibatkan. Namun perkembangan zaman memaksa gereja untuk meninjau ulang paradigma ini. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai generasi muda sebagai mitra penyelesai amanat agung. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda hari-hari ini mampu bersuara dan memengaruhi ruang publik, baik di gereja maupun di luar gereja. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, muncul banyak akun media sosial yang dikelola anak-anak muda. Membagikan renungan, kesaksian, bahkan pembahasan teologis yang mendalam. Persekutuan doa daring dan komunitas rohani digital juga bertumbuh. Banyak diantaranya digagas oleh generasi muda. Mereka bukan lagi sekedar penonton, tetapi penggerak. Satu hal yang jelas, suara generasi muda diperhitungkan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatasi karyanya pada usia tertentu. Dalam Perjanjian Lama, Samuel masih sangat muda ketika dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan profetik kepada Imam Eli. Pada masa ketika firman Tuhan jarang, Allah justru memilih seorang anak muda untuk memulihkan suara kenabian. Kualifikasi utama bukanlah usia, melainkan kepekaan rohani. Kita juga menemukan kisah seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dalam rumah Naaman. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kuasa struktural, namun kesaksiannya membuka jalan bagi mujizat kesembuhan dan pengenalan akan Allah Israel di bangsa asing. Ia adalah contoh bahwa misi Allah seringkali dimulai dari keberanian sederhana seorang anak muda. Panggilan Yeremia pun terjadi saat ia masih muda. Ketika Yeremia beralasan, "Ah Tuhan, aku ini masih muda." Tuhan menjawab, "Janganlah katakan aku ini masih muda." Allah sendiri menegaskan otoritas panggilannya atas generasi muda. Gereja harus menyediakan ruang bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan melayani sekarang. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegur murid-muridnya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi deklarasi teologis bahwa anak-anak adalah bagian penuh dari komunitas kerajaan. Bahkan dalam Matius 18 ayat yang kelima, menerima seorang anak dalam nama Yesus berarti menerima dia sendiri. Ini menjadi dasar kuat bagi gereja untuk memberdayakan generasi muda dalam pelayanan. Nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 yang begitu akrab dalam tradisi Pentakostal menegaskan pencurahan roh atas semua manusia, terutama anak-anak dan teruna. 2 dari 3 kelompok yang disebut secara eksplisit adalah generasi muda. Pertanyaannya, apakah kita masih menunggu penggenapan itu di masa depan atau justru sekarang sedang menyaksikannya hari ini? Jika gereja sungguh rindu menuntaskan amanat agung, maka perubahan paradigma mutlak diperlukan. Yang pertama, ubah paradigma dari konsumen menjadi kontributor. Anak muda bukan sekedar penerima program gereja. Mereka adalah rekan kerja dalam misi Allah. Sebagaimana pernah dikatakan, if you babysit the youth, you will get babies. If you lead the youth, you will have leaders. Generasi yang hanya dihibur akan tetap menjadi penonton. Namun generasi yang dipimpin dan dipercayai akan menjadi pemimpin. Kedua, berikan mereka kesempatan melayani sekarang. Jangan menunggu momen yang dianggap sempurna. Libatkan mereka dalam pelayanan nyata dengan pendampingan lintas generasi. Ya, mereka akan melakukan kesalahan, tetapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Gereja yang memberi ruang belajar akan melahirkan pekerja misi yang lebih cepat dan lebih siap. Yang ketiga, bangun pendidikan misional sejak dini. Sekolah minggu, remaja, dan youth ministry perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap anak dapat dipakai Allah dalam menyelesaikan amanat agung. Ini harus dipraktekkan dan bukan hanya sebatas teori. Anak-anak belajar bersaksi, berdoa bagi teman, terlibat dalam aksi kasih, bahkan memanfaatkan media digital untuk menjangkau jiwa. Kita hidup dalam era di mana batas geografis semakin kabur. Generasi muda adalah digital natives yang memiliki akses luas untuk bersaksi lintas kota dan lintas bangsa. Jika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka potensi misi yang terbuka jauh melampaui generasi sebelumnya. Dalam semangat Pentakostal, gereja dipanggil untuk bergerak lintas generasi. Generasi muda bukan hanya pewaris gereja di masa depan, tetapi mitra pelayanan hari ini. Ketika mereka diberi visi yang menyala, mereka akan memberikan hidupnya bagi visi itu. Sudah waktunya kita berhenti berkata, tunggu sampai mereka dewasa. Justru melalui mereka,
amanat agung dipercepat penyelesaiannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!